Masalah yang pertama adalah spiritual oppression, tekanan yang begitu besar yang dialami oleh bangsa-bangsa, bukan cuma Indonesia. Masalah yang kedua adalah civil disintegration. Masalah yang berikutnya adalah moral confusion. Bingung sekarang. Keluarga hancur dan yang lain-lain. Masalah yang keempat adalah social decay. Social decay itu adalah kebusukan sosial. Kehidupan sosial menjadi tercemar. Dan masalah yang besar, yang kelima adalah intellectual darkness, kegelapan intelektual. Sepertinya intelek tapi gelap. Misalnya kalau di Eropa ini terjadi perkawinan sejenis, itu dijelaskan sedemikian rupa, sepertinya penjelasannya sangat intelek, sangat pintar, tetapi itu sejatinya adalah kegelapan. Ya, pernikahan sejenis dijelaskan sedemikian rupa, aborsi disetujui di sini dan dijelaskan dengan begitu ilmiah kelihatannya, tetapi di mata Tuhan itu adalah kegelapan atau darkness. Ini masalah besar yang saya percaya gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi solusi atas masalah umat manusia ini. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini, kalau Bapak Ibu bisa dan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah besar ini, saya yakin dan saya percaya hidup Bapak Ibu akan sangat diberkati dalam segala hal. Ya. Jadi berkat itu datang dari masalah sebenarnya. Dan ketika saudara menjadi jawaban akan setiap masalah ini, berkat Tuhan itu mengejar saudara. Lalu jawabannya apa? Ya, jadi itu masalah, langsung kepada jawabannya apa? Jawabannya adalah ini. Here is the answer. Firman Tuhan itu jawaban untuk semua masalah. Singkatnya begitu, saya akan jelaskan. Saudara dan saya tidak bisa menemukan jawaban atas 5 masalah besar tadi di tempat lain. Tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan jawaban sebelum masalah itu datang atau terjadi. Nah, Alkitab, apa itu Alkitab? Bagaimana, Mas? Alkitab gas di sini kan? Iya. Tapi gasnya suruh sekarang bapak tua yang orang Cina kan? Alkitab itu bukan buku agama, Bapak Ibu. Nah, sini siapa yang orang Kristen di sini? Nah, kita mempunyai Alkitab, Injil, itu bukan buku agama. Apa itu? Alkitab kita, Injil kita itu adalah sebuah konstitusi negara. Dan negara kita disebut kerajaan Allah. Makanya tadi di awal perkenalan saya menyebut diri saya ini warga negara kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah sebuah negara, konstitusinya Bible, dan dikepalai oleh seorang raja namanya Yesus. Ini dia. Sebagai raja, Yesus berkata kepada warga negaranya, kepadamu, kepada siapa? Kepada warga negara, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ini beberapa ayat yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, betapa pentingnya saudara mengerti kerajaan Allah itu. Matius 16:19. Kepadamu akan diberikan kunci-kunci kerajaan surga, jamak. Jadi kuncinya banyak. Kenapa kuncinya banyak? Di dalam kerajaan Allah itu kuncinya banyak, Bapak Ibu. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah cuma satu kunci. Jadi kayak gate besar, gate
untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu satu, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita sudah di dalam kerajaan Allah, itu banyak pintu. Dan setiap pintu itu ada kuncinya. Nah, kalau saudara dengar kata kunci, saudara jangan ngebayangin kunci pintu seperti di gambar ini. Kunci kerajaan Allah itu adalah setiap prinsip-prinsip yang terdapat di dalam firman Tuhan. Itulah kunci kerajaan Allah. Contohnya, kunci kerajaan Allah itu begini. Kalau saudara mau diampuni, maka saudara harus mengampuni. Itu kunci. Ya. Kalau saudara mau keluarga saudara diberkati, suami jadi kepala, istri jadi penolong, itu kunci. Nah, prinsip-prinsip seperti itu harus kita hidupi. Artinya menghidupi prinsip artinya mengaplikasikan kunci, Bapak Ibu. Amin. Karena percuma saja kalau kita tahu kunci, kita punya banyak kunci, tetapi kita tidak bisa menggunakan kunci. Itu seperti orang yang tidak punya kunci. Nah, ini dia. Pintunya banyak, Bapak Ibu. Karena Tuhan menyebut sendiri, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Ternyata di dalam kerajaan surga, pintunya banyak. Nah, ada pintu kesehatan, ada pintu keharmonisan, ada pintu kekayaan, ada pintu keberhasilan, ada pintu yang lain-lain. Nah, amin Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya harus berhasil di pintu-pintu itu. Matius 25 ayat 34. Ini yang disenangi oleh raja. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi siapa? Bagi kita semua. Sejak kapan? Sejak dunia dijadikan. Nah ini, artinya apa? Kerajaan itu sudah ada. Sebelum semuanya jadi, sudah ada di mana? Di bahunya Tuhan Yesus. Nah itu dia. Dahsyatnya Tuhan kita itu seperti itu Bapak Ibu. Pentingnya kerajaan. Contoh seorang yang menanti-nantikan kerajaan. Di dalam Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota dua ya besar. Negeri ya. Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang anggota majelis besar itu saya duga, saya kira ini seperti anggota MPR yang terkemuka gitu. Terkemuka ini bisa jadi ketua MPR-nya ini gitu. Kira-kira kalau di Indonesia tuh. Seorang anggota majelis besar yang terkemuka, dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Berarti Yusuf Arimatea ini adalah orang yang mengerti tentang kerajaan Allah. Dan dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi dia berani. Karena apa? Karena dia tahu kerajaan Allah ini. Nah ini penting sekali untuk kita ketahui. Mengapa atau apa tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi. Nah, saya mau singkat saja di sini. Mau saya katakan begini. Selama ini, Bapak Ibu, selama ini, kita mungkin mengira bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Ternyata, ini juga saya pikir dulu begitu. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia, saya kira, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Loh, lalu apa Pak Lut? Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang dikerjakan Tuhan Yesus banyak. Tetapi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia katakan sendiri, ini dia. Tetapi ia berkata, nah ini perkataan Tuhan Yesus, kepada mereka
kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Ini juga dikatakan. Juga di kota-kota lain, aku harus. Tuhan Yesus tidak sering menggunakan kata harus. Dia menggunakan kata harus untuk hal ini satu, dan dia menggunakan kata harus pada waktu dia harus melewati Betania. Aku harus memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Ini alasannya. Sebab untuk itulah aku diutus oleh Bapakku yang di surga untuk datang ke bumi. Itu alasan utama mengapa Yesus datang ke bumi. Nah, ini bukan pengajaran yang baru, Bapak Ibu. Ini pengajaran sudah 2000 tahun lamanya. Tetapi saya mengamati ada gereja-gereja yang salah fokus. Salah ngajar bahkan. Karena apa? Selama ini kita diajarkan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Bukan. Mati di kayu salib itu bukan tujuan. Tetapi mati di kayu salib itu adalah the way atau cara supaya apa? Supaya Injil kerajaan Allah itu bisa diberitakan kemana-mana. Baik kepada orang yang hidup, baik kepada orang yang mati. Nah, karena ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas 12:32, janganlah takut, kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan apa? Memberikan kamu kerajaan itu. Jadi yang diberikan oleh Bapa kepada anak-anaknya bukan agama, bukan religion, tetapi kerajaan. Kita harus mengerti kerajaan ini. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak mengerti kerajaan, kita akan hilang seperti di rimba belantara. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Banyak orang datang, lalu Yesus cerita, lalu ada orang yang ngomong, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Siapa yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah? Saudara dan saya. Saudara dan saya akan dijamu di dalam kerajaan Allah. Nah, ini dia mandat kerajaannya. Mandat kerajaan untuk saudara dan saya ini, yaitu apa? Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa? Beritakanlah Injil. Injil apa? Injil kerajaan Allah. Kepada siapa? Kepada segala makhluk. Amin, Bapak Ibu. Ini mandat. Saudara tahu artinya mandat? Mandat itu artinya official order. Mandat itu artinya perintah resmi. Kalau ini mandat kerajaan, yang berarti ini adalah perintah resmi dari kerajaan surga. Dan yang memerintah adalah pemilik alam semesta, Bapa di surga, Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu mandat, nggak boleh diabaikan. Kalau saudara memberitakan yang lain, bukan memberitakan Injil kerajaan Allah, maka saudara salah melakukan mandat. Ya, hanya satu mandat yang Tuhan berikan. Di mana harus kita beritakan kerajaan Allah? Di seluruh dunia. Apa itu dunia? Nah, ini penting. Dunia itu bukan bumi. Bumi berbeda dengan dunia. Dunia itu adalah sistem. Nah, ini saya kasih gambar untuk 7 Mountain of Influence, 7 gunung pengaruh di bagian seni dan entertainment, bisnis, pendidikan, keluarga, pemerintah, media, dan religion, dan agama. Nah, di tempat-tempat inilah saudara harus pergi. Pergilah ke seluruh dunia. Dunia itu apa? Nanti akan saya jelaskan dunia itu apa.
Saudara, kalau saudara berdoa, bukan lagi datanglah kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah datang. Katakan amin. Kerajaan Allah sudah datang. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Tuhan Yesus naik di Kalvari itu, kerajaan surga sudah datang. And the kingdom of God is not coming. His kingdom is here now. Di mana kerajaan Allah? Bersama dengan engkau. Di mana kerajaan Allah? Di dalam hidupmu. Dan untuk mengerti kerajaan Allah, untuk mengerti mandat kerajaan Allah, ini dia. Saudara dan saya ditugaskan untuk mengubah bumi ini, ya, supaya kerajaan Allah datang dari surga untuk turun di bumi. Dan saudara harus mengerti battle, peperangan terbesar, peperangan terlama dan paling berbahaya di muka bumi ini. Ada dua dunia yang sedang berperang. Dan saudara harus mengerti peperangan apa itu. Ini dia, dunia. Apa itu dunia? Dunia itu adalah kosmos atau sistem pemerintahan. Itu artinya dunia. Jadi kalau saudara disuruh Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, artinya pergilah ke seluruh sistem. Kalau bumi apa? Bumi itu adalah tierra atau dirt, itu physical planet bumi di mana kita berpijak ini. Ini dia peperangan terbesar, terlama dan terdahsyat selama ini, bukan antara Rusia dan Amerika dan Ukraina, tetapi peperangan itu adalah antar dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Allah, kerajaan terang. Yang kedua kerajaan setan atau kerajaan gelap. Amin. Tarik napas dulu Bapak Ibu. Haleluya. Apa itu terang? Apa itu gelap? Apa itu terang? Apa itu kegelapan? Terang adalah knowledge. Kalau terang itu knowledge, gelap itu artinya tidak ada terang atau ignorance. The absence of knowledge itu artinya darkness. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar kata terang di dalam firman Tuhan, saudara jangan berpikir lampu, ya. Jangan berpikir cahaya yang bisa kita lihat dengan mata, tetapi terang itu adalah pengetahuan. Katakan kanan kirimu, terang adalah pengetahuan. Begitu, biar ingat. Jadi terang, kalau saudara menjadi terang, saudara harus banyak bisa mendapatkan pengetahuan. Saudara dan saya bisa mendapatkan pengetahuan dari sumber pengetahuan, yaitu firman Tuhan. Yang berikutnya, kasih Allah. Ini firman Tuhan yang jarang atau belum pernah saudara baca barangkali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan sistem ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, dunia itu bukan bumi, Bapak Ibu. Saudara jangan salah mengerti. Dunia itu bukan bumi. Sebab Allah, ayat yang ke-17, mengutus anaknya ke dalam sistem, bukan untuk menghakimi sistem, melainkan untuk menyelamatkan sistem oleh Dia. Saya bersuka cita sekali ketika saya mendapatkan kebenaran ini. Ternyata yang mau diselamatkan oleh Tuhan itu adalah sistemnya, cara hidup, ideologi kalau kita bilang di zaman modern sekarang. Kenapa bukan bumi? Karena bumi tidak pernah hilang. Karena bumi, bahkan bumi sebenarnya tidak pernah dikutuk secara langsung. Bumi itu menjadi terkutuk karena pemberontakan manusia. Bumi tidak pernah salah di hadapan Tuhan. Yang salah itu adalah manusia. Siapa kita? Ini identitas kita. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan,
Akulah terang dunia. Yesus adalah sumber terang itu. Sedangkan Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamulah terang dunia. Tunjuk kanan kirinya yang ada sebelahnya. Kamulah terang dunia. Begitu. Jadi saudara mengerti terang itu apa? Terang adalah knowledge. Terang adalah pengetahuan. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, kita harus banyak knowledge. Kita harus banyak pengetahuan. Katakan amin. Saya bukan dokter, Bapak Ibu. Saya ini pendeta. Tetapi saya belajar kedokteran. Nah, gitu. Oh, enggak kuliah Pak Lut? Enggak, saya enggak kuliah kedokteran. Tetapi saya mempelajari ilmu-ilmu kedokteran. Ini tiap semester gitu saya menambah ilmu, Bapak Ibu. Sekarang saya lagi belajar ilmu kedokteran. Saya sempat belajar hukum. Nanti saya rindu juga belajar tentang luar angkasa. Nah, gitu belajar supaya apa? Supaya saya mendapatkan pengetahuan dan menjadi terang. Mandat kerajaan untuk kita itu dicatat di dalam Kejadian 1, 26 sampai 28. Let them have dominion. Biarlah manusia berkuasa. Saudara dan saya diberi mandat oleh Tuhan berkuasa di bumi. Bagaimana supaya kita berkuasa di bumi? Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Jangan minder. Saudara dan saya dikasih mandat, official order, perintah resmi dari raja. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Amin. Bangsa mana saja? Bangsa mana saja? Termasuk ini Belgia, Belanda, Jerman, Roma, Amerika, Inggris, Arab, Afrika, Amerika Latin, Australia. Jadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi saudara adalah orang yang paling tepat untuk menjadikan bangsa-bangsa itu muridku, kata Tuhan. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia tadi. Nah, contoh ini orang-orang yang menguasai dunia saat ini. Whoever control the world, the system control the earth. Ini dunia memandang kepada mereka. 10 orang terkaya di dunia ini dan 3 orang paling berpengaruh di dunia ini. 3 orang paling berpengaruh di dunia ini, Presiden Cina, Presiden Rusia, dan Presiden Amerika. Doakan Presiden Indonesia akan masuk ke dalam daftar itu. Dan saya berdoa dari tempat ini untuk Bapak Ibu semua, terutama untuk anak-anak muda yang ada di Papua sana, yang ada di Indonesia. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Entah itu di bidang ekonomi, politik, hukum, bisnis, entertainment, media, keluarga. Jadi dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak muda bangkit. Dari Papua bangkit. Kalau saudara mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di 7 gunung pengaruh itu, sekaranglah waktunya. Setelah saudara berdoa, saudara harus berdiri dari tempat doamu, keluar dari ruang doamu, pengaruhi dunia, jadi terang untuk bangsa-bangsa. Jangan takut, saya orang kampung, saya orang Klaten, Bapak Ibu. Saya kalau dulu pelajaran bahasa Inggris waktu sekolah SMA, saya nilainya jarang dapat 6. Dapat 7, 8, 9 ya Pak Lut ya? Enggak, 5 ke bawah. Nilai bahasa Inggris saya itu 5, 4, 5, 4. Kadang-kadang kalau dapat contekan dari sebelah, teman sebelah dapat 6 saya. Kalau enggak dapat 4 gitu. Tetapi saya enggak nyangka Bapak Ibu selama 17 tahun saya harus hidup dengan orang yang berbahasa Inggris. Ya, saya enggak pernah kursus bener-bener gitu, enggak pernah. Tetapi saya belajar, setiap hari belajar. Diketawain orang ya nggak apa-apa. Nah ini resepnya. Jangan malu ketika orang mentertawakanmu. Wah, gitu.
Ya, sebelum orang mentertawakan kita, kita tertawakan diri sendiri dulu. Enggak apa-apa, Bapak Ibu. Karena itulah jalan untuk saudara bisa berhasil. Ini, kalau mereka ini kan manusia-manusia biasa. Mereka bisa berkuasa di bidang ekonomi, di bidang politik. Mereka nggak ada bedanya dengan kita. Bedanya adalah kita mendapat mandat kerajaan yang diperintahkan langsung oleh Tuhan untuk menguasai bumi, untuk menguasai dunia. Itu adalah saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, karena Yesus adalah yang memiliki bumi ini. Perhatikan ini saudara, reclaiming the 7 mountains of influence. Ambil kembali. Ini menjadi area saudara dan saya untuk mempengaruhi dunia. Jangan biarkan orang-orang fasik, jangan biarkan orang-orang jahat yang tidak mengenal Tuhan menguasai dunia ini, menguasai sistem ini. Saudara dan saya, ini waktunya untuk bangkit. Ini dia slide terakhir, jawaban Tuhan Yesus untuk masalah 5 besar tadi yang saya jelaskan di depan. Masalah yang pertama, kegelapan. Jalan keluarnya apa? Jawabannya apa? Light atau terang. Gelap, lawannya adalah terang. Itu adalah knowledge. Decay atau kebusukan, kalau makanan, ikan, daging busuk, supaya tidak busuk, Tuhan Yesus kasih penangkalnya. Kasih counternya apa itu? Garam. Garam itu adalah a good deed atau perbuatan baik. Pada zaman Tuhan Yesus dulu, gaji orang, salary itu dibayar pakai garam. Garam itu memberikan rasa kepada dunia ini. Garam itu juga menyembuhkan. Jadi saudara dan saya, selain menjadi terang, saudara harus menjadi garam. Selain menjadi sumber, selain menjadi pengetahuan, saudara harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah pekerjaan baikmu diketahui oleh orang banyak. Karena terang tidak mungkin tersembunyi, karena perbuatan baik tidak harus disembunyikan, tetapi harus ditampilkan. Perbuatan baik itu bukan sekedar memberi sumbangan, atau sedekah atau apa saja. Perbuatan baik itu adalah ketika saudara memberikan rasa, memberikan warna lain yang lebih baik, memberikan kesembuhan terhadap social decay, terhadap masalah-masalah di tengah masyarakat. Itulah perbuatan baik, dan itu bersumber dari pengetahuan saudara. Yang berikutnya, oppression, tekanan. Apa yang Tuhan Yesus tawarkan di dalam firman Tuhan? Kerajaan Allah itu seumpama seperti ragi. Jadi kalau ada tekanan di tengah masyarakat, itu harus dikembangkan kembali. Sesuatu yang tidak bisa berkembang harus dikembangkan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah ragi. Engkau itu adalah positive development. Engkau mengembangkan yang tidak bisa berkembang. Saudara adalah ragi. Katakan amin. Yang berikutnya, confusion di tengah masyarakat. Kebingungan di tengah masyarakat. Banyak di Eropa ini orang sudah tidak ngerti lagi. Bingung. Orang ini pria atau wanita itu sudah bingung, saudara. Di sini ada toilet pria, ada toilet wanita, ada toilet yang tidak pria, tidak wanita. Manusia semakin bingung hari ini. Apa solusi dari Tuhan Yesus? Seed atau benih. Benih itu artinya kepala sebenarnya. The head atau pikiran atau foundation. Kalau supaya tidak bingung, saudara harus memimpin. Kepala itu memimpin. Saudara dikasih mandat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Yang berikutnya disintegration. Kocar-kacir, nggak karuan, pisah-pisah, pertengkaran, pertempuran. Apa yang Tuhan Yesus tawarkan? Shield atau perisai iman atau protection. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk memproteksi, untuk menjadi perisai atas keluargamu, atas kotamu,
atas bangsamu. Dan yang terakhir, saudara, saudara dan saya akan melihat Yesaya 60, 61, 62 sampai 66 digenapi di Indonesia, digenapi di bangsa-bangsa, yaitu ketika serigala bisa duduk, bisa makan, bahkan bisa tidur nyaman dengan kambing domba. Itulah damai sejahtera yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saya semangat sekali saudara menceritakan semuanya ini. Karena apa? Ini saya merasa, saya percaya revelation from above. Ini adalah pewahyuan dari atas. Saya ingin, saya rindu orang-orang Indonesia dari Papua sampai Aceh semuanya menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Jangan banyak duduk diam, tidak ngapa-ngapain. Ya kalau duduk berdoa, jangan banyak istirahat, jangan banyak tidur siang. Tidur perlu, jangan terlalu banyak. Banyak apa? Baca firman, baca pengetahuan, belajar, belajar, belajar. Ya, jangan percaya kepada dongeng-dongeng orang-orang yang mengatakan, oh orang Indonesia nggak bisa bersaing dengan orang bule, orang Eropa itu lebih pinter, kalau mereka pakai kacamata kulit putih katanya lebih pinter. Enggak, saudara, saya nggak pakai kacamata, kulit saya nggak putih, tapi saya ada di Eropa. Tuhan percayakan saya memimpin orang-orang Eropa bahkan. Kalau saya orang kampung, orang Klaten dipakai Tuhan. Karena saya percaya kerajaan Allah itu adalah milik kita semua. Saudara dari manapun saudara sekarang duduk, waktunya sekarang bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Selesai, Bu Eli. Amin, amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu ya. Semangat ya. Kita dapat tangkap impartasinya, spiritnya, puji Tuhan. Apa yang Pak sampaikan ini luar biasa. Baiklah, kita akan berikan waktu, kesempatan kepada Bapak Pendeta Lipius untuk menanggapi atau memberikan kesan Bapak. Silakan Pak Lipius. Luar biasa, dahsyat. Dahsyat sekali. Orang Klaten kok bisa semangat begitu ya? Orang Klaten biasanya lembut-lembut. Puji Tuhan. Iya, mungkin karena sudah keliling dunia, jadi ada atau ya Roh Kudus membuat semangatnya orang Klaten atau Solo hilang. Amin. Luar biasa tuh. Hambanya saya senang sekali bertemu lewat Zoom ini dan juga banyak pelajaran yang sudah disampaikan. Khususnya untuk 7 gunung tadi. 7 gunung memang menjadi doa kita bersama supaya semua orang percaya bisa masuk di 7 bidang itu, membawa dampak kerajaan Allah. Khususnya untuk Papua penting sekali. Setiap orang percaya bisa ada di 7 gunung itu untuk membawa. Jadi seperti tadi, terang, garam, membawa dampak kerajaan Allah di 7 gunung tadi, itu indah sekali. Perlu doa banyak saudara saya dari Brussel. Itu. Jadi tolong doakan kami terus ya, doakan kami terus supaya semua orang yang ada di tanah Papua memiliki semangat yang sama, memiliki visi yang sama untuk menjadi pengemban amanat agung di 7 gunung tadi, dari tanah Papua, di seluruh provinsi di Indonesia, sampai ke beberapa negara, dan kembali ke Yerusalem. Itu doa dan kerinduan kita bersama di akhir zaman ini. Untuk menuju ke sana, kami sedang berjuang bersama-sama dengan beberapa orang, mendirikan rumah doa, Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Dari rumah doa ini kami harapkan holistic development di Seven Mountain tadi. Itu menjadi target kami, menjadi harapan kami. Jadi fondasi yang kami mau bangun memang
doa dan penginjilan. Ya, doa didasari dengan firman. Dengan demikian ada pertobatan jiwa-jiwa baru akan bertumbuh dan mereka itu dipersiapkan untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah bumi atau dunia tadi. Itu diperlukan dukungan doa kita bersama. Saya senang sekali suatu saat orang Papua akan bisa seperti hamba Tuhan yang sudah sampaikan firman Tuhan. Orang Klaten, saya dulu di Klaten dari Jogja itu pakai sepeda. Di beberapa tempat di Klaten, itu semua saya sudah masuk. Kami ada pos, sudah ada gereja Gidi di bawah dekat Klaten, ada masuk lagi ke bawah. Salah satu kampung di Klaten itu, kami sudah mendirikan gereja Gidi, sekarang sudah berjemaat dan ada beberapa pos PI. Itu terjadi tahun 1988. 1988, ya betul. 1988. Saya ke Jawa 87, 88 di sana, pos-pos beberapa, termasuk Sragen, Solo, Salatiga, semua itu, Prambanan. Ya, jadi saya senang sekali semangat saudara saya dari Klaten yang sekarang ini Tuhan pakai di negara-negara tadi, sekian tahun di sana, sekian tahun di Hong Kong, sekian tahun ini, dan sekarang ada di Brussels. Waduh, luar biasa. Jadi saya pikir ya itu kesaksian nyata, kesaksian hidup yang bisa kita terima tadi malam ini, bahwa orang biasa tidak dianggap dari kampung, tapi bisa Tuhan pakai. Dari kesaksian tadi waktu sekolah dan juga posisi dari keluarga di kampung, tapi sekarang dia bisa mengajarin orang di Eropa, itu kan sudah luar biasa. Standar hidup dan cara wawasan orang Eropa itu ya kadang-kadang mereka merasa di atas, tetapi orang Klaten dia bisa mengajar di sana. Beliau tadi katakan kuncinya ialah dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus itu kan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 itu moto saya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Itu menjadi moto saya waktu saya sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Jadi takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Itu adalah fondasi. Ya, fondasi kita. Fondasi yang harus kita bangun. Takut akan Tuhan menghasilkan banyak buah di 7 bidang tadi. Kita bisa membawa dampak di setiap bidang tadi. Jadi itu itu juga bisa dialami oleh siapapun. Karena kita bisa mendapatkan kisah nyata baru kita dapat tadi. Ya. Dia bukan seorang yang hebat di kampung, seorang yang hebat dari orang kaya dari kampung Klaten, atau orang yang nilainya 10 atau pokoknya ranking 1 terus dari Klaten, tapi orang biasa. Itu karena Tuhan mau orang-orang seperti itu, seperti beberapa orang di kita orang Papua, Tuhan pilih untuk mempermalukan dunia. Dan juga Tuhan mau orang-orang seperti itu yang Tuhan mau. Karena masalahnya bukan intelektual, tapi hati. Hati menjadi targetnya Tuhan Yesus. Ya, hati menjadi fokus Tuhan Yesus. Itu yang penting sekali. Kalau kita memiliki hati, maka targetnya Tuhan targetkan ke kita. Tetapi juga knowledge itu penting. Seperti Paulus, seorang intelektual yang luar biasa, dia ditangkap, dipilih, dan dipakai juga. Dia seorang sekolah juga. Jadi, tapi juga beliau tekankan di 7 bidang tadi, 7 gunung. Baik di dunia bisnis. Orang Papua juga harus kuasai di dunia bisnis. Jangan terus ke pemerintah, pegawai negeri, rebutan di DPR, rebutan di pegawai negeri terus. Sebenarnya itu pembodohan di sana terjadi. Padahal di dunia bisnis itu pintu terbuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau di
dunia bisnis. Apa yang ada di dalam depan mata kita, kita bisa kembangkan, berdoa, kembangkan, dan itu menjadi nilai jual yang cukup, itu akan berkembang. Kita bebas. Tidak ada orang yang bisa mengatur kita, karena kita mengatur apa yang kita bisa atur. Bahkan kita bisa jadi berkat dengan income itu. Nah, jadi anak-anak Tuhan dari Papua harus mulai melihat dari 7 bidang yang beliau sampaikan tadi. Penting. Pendidikan. Jadi guru di sana. Ya, Yesus sebagai guru agung. Bagaimana orang Papua bisa jadi guru yang baik, guru yang teladan, guru yang sabar. Mereka bisa lihat Yesus. Ya, melalui pendidikan. Artinya kita jadi guru. Mengajar mereka dengan hikmat, wibawa, teladan yang baik. Wow, luar biasa. Kita juga bisa bekerja di pemerintahan tadi. Kita bisa jadi pejabat apapun, tapi tidak kompromi dengan dosa. Nah, kita juga bisa jadi dokter di bidang dunia kesehatan, menjadi perawat, menjadi mantri. Bagaimana bisa kita doakan orang? Yesus menyembuhkan. Ya, saya mengobati. Nah, itu. Moto anak-anak Tuhan harus begitu. Yesus menyembuhkan, saya mengobati. Karena Yesus sudah menyediakan obat-obat. Kita tinggal obati mereka. Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Bagaimana orang Papua bisa hadir sebagai dokter-dokter, perawat-perawat. Nah, itu penting sekali. Atau ya, pokoknya di bagian kesehatan. Nah, itu penting sekali supaya Tuhan bisa buat itu untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, apalagi di dunia seni budaya, orang Papua pintar-pintar, Pak. Mas dari Kelaten yang ada di negara barat ini. Orang Papua itu pintar-pintar nyanyi, musik, dansa. Waduh, dunia seni budaya itu sangat, udah mantap sudah. Bisnis itu di Papua luar biasa. Mereka bisa kuasai dunia dengan seni budayanya, musiknya, dengan suaranya yang merdu. Nah, itu penting. Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya malam hari ini kita dibuka wawasan holistik, wawasan global yang harus kita masuk. Jadi jangan hanya berpikir di satu ini, oh saya di sini. Itu harus lihat. Tuhan mempersiapkan 7 gunung atau 7 bidang, 7 ladang Tuhan yang Tuhan siapkan di sana. Kita cocok masuk di mana? Ya, kalau di sini, mari kembangkan secara profesional, minta petunjuk Tuhan, kerja dengan profesional, jadi berkatlah di sana. Jangan pindah. Ya, tidak sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar di sana. Itu namanya saya mau bilang apa ya? Kalau orang suka pindah-pindah, sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini, selalu cepat tidak puas. Waduh, tidak puas, konflik, bentrok, baru pindah lagi. Di sana juga konflik, bentrok. Ya memang karakter dasarnya begitu. Nah, itu tidak cocok ya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan harus fokus. Anak Tuhan harus jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Di mana Tuhan tempatkan. Nah, ini penting. Jadi banyak hal yang tadi beliau sampaikan. Kita ada di dunia ini. Kita ada di bumi ini, bagaimana kita bisa jadi ini, waduh luar biasa. Nanti Ibu Eli minta materi kalau beliau izinkan untuk saya bisa dapat itu, puji Tuhan, luar biasa. Jadi ya saya harap beberapa adik-adik saya, orang-orang ya pendoa-pendoa yang sudah tangkap tadi, ya kita doakan supaya semua bidang tadi orang Papua bisa influence di sana untuk bisa bergerak di akhir zaman ini. Ya, karena dari Papua, kemarin Ibu Eli bersaksi di baptisan itu, Tuhan akan datang melalui Papua. Itu saya juga kaget juga Ibu Eli bilang. Terus itu, ya pokoknya Ibu Eli optimis sekali, Yesus akan datang melalui Papua. Jadi ini Papua, pintu gerbang kedatangan Kristus. Ya, semangat luar biasa di baptisan di salah satu mata air di Sentani Jayapura di sini. Iya, berarti mari kita bersama-sama mempersiapkan
orang-orang Papua ini untuk membersihkan atmosfer ini, untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Atmosfer spiritual, ya, supaya atmosfer spiritual di tanah Papua ini sudah bersih. Orang-orang yang ada di tanah Papua siap untuk menyambut kedatangan Kristus bersama-sama. Wow, masuk ke tempat yang dia janjikan di Yerusalem baru. Yerusalem baru bisa saja di Papua, bisa sulap. Yesus bisa buat karena dia pencipta. Jadi orang pikir semua nanti akan terjadi di Yerusalem. Tahu-tahu bisa terjadi di Papua. Boy, luar biasa. Jadi ya Ibu Eli untung karena Ibu Eli sudah di sini. Kita ya untung ya. Puji Tuhan Ibu Eli. Amin. Luar biasa. Ini tidak ada amin, jadi saya pikir Ibu Eli dengar tidak? Mantap. Amin dari Kalimantan, Pak. Amin. Coba aminnya dari Kalimantan, coba. Berarti, aminnya dari Kalimantan berarti ya Yesus turun di Kalimantan, Papua, Amin. Amin, Pak. Amin, amin. Nah, dari Papua harus amin supaya Dari Bandung, amin. Benar. Amin dari Jakarta. Amin dari Bogor. Amin, Bapak, amin. Woi, semua amin. Amin dari Papua. Amin. Dari Papua. Iya, dari Papua, baru juga dari Papua. Berarti ya pokoknya misteri kedatangan Kristus turun di mana itu misteri ya. Dan memang semua bilang amin berarti Kristus itu adil. Ada yang bocor nih suaranya. Ya. Oke, saya tidak mau bicara panjang lebar. Ada adik-adik saya lihat kira-kira apa yang tangkap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Coba silakan. Silakan share. Pertanyaan juga boleh karena beliau ini ada di luar negeri. Bagaimana Bapak bisa jadi seperti itu? Atau bagaimana saya bisa datang ke Bapak kah supaya Bapak ajarin saya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan apa, silakan. Beberapa anak muda yang saya lihat silakan bertanya, atau mungkin waktu beliau sampaikan ada ibu-ibu di sini melihat sesuatu yang Roh Kudus bicara untuk Papua, untuk pelayanan hamba Tuhan tadi. Silakan. Saya kembalikan ke Ibu Eli. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Lipius, terima kasih Pak Lut untuk penyampaian materi yang sangat luar biasa ya. Baik, mari Bapak Ibu. Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya, Bu. Ya, dengan siapa ini? Wilky, Bu. Wilky, ya. Boleh perkenalkan diri sebentar. Lalu kemudian sampaikan apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, Bu, saya mau tanya. Kemarin ada ibadah nggak, Bu? Kemarin ada ibadah. Kemarin ibadah hari Minggu. Hari Minggu ada, tapi di gereja. Oh, di gereja, Bu ya? Iya. Bapak di mana ya? Di Sentani? Di Bekasi aku. Wilky di Bekasi. Oh, di Bekasi. Kita ini Zoom-nya ada dari Papua, tapi diterima di berbagai kota, Pak Wilky. Ya, dan kita kemarin tentu beribadah di gereja kita masing-masing semua di semua kota kita. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ibu Rosi, Ibu Rosi ya. Silakan Ibu Rosi. Ya mungkin ini aja ya. Saya nggak bertanya khusus, tapi mungkin pengalaman Pastor Lut bisa sampai menjadi seperti itu. Mungkin kami boleh mendengar Pak yang lebih panjang gitu loh, lebih detail. Jadi cara-cara itu mungkin juga bisa menjadi masukan bagi anak muda, tapi bukan hanya anak muda ya, kami juga boleh kan? Boleh sekali, Bu. Iya. Nah, silakan mungkin Pak Lut menanggapi.
Baik, baik Ibu Rosi Aziz di Bandung. Ya. Saya juga orang Bandung ini, Bu. Oh, saya lama di Bandung. Ya, Dulu saya, orang Sragen, Pak. saya Sekarang aslinya dari Solo. Klaten, tapi saya 11 tahun di Bandung. Oh, di Bandung di mana ya, Pak? Dulu saya tinggal di Gatsu, Oh. di dekat Trans itu dekat BSM depannya. Iya. Tapi rumah saya ada di Buah Batu sekarang, Bu. Jadi masih ada di Bandung juga ya, Pak ya? Rumahnya nggak saya bawa ke sini. Atau saya masih nggak dijual gitu. Enggak. Kita kasih tempat, kita kasih orang untuk menempati. Oh. Tapi keluarga semua di mana, Pak? Di Bandung atau di... Mereka ada di sini semua. Istri, anak-anak ada semua di sini. Ya. Itu Bu Rosi. Di Tuhan. Tadi pertanyaannya bagaimana? Gini, saya ceritakan background saya dulu. Saya ini adalah orang pemalu banget. Saya malu. Saya dulunya itu orangnya minder banget. Kalau saya disuruh di kelas itu ya, waktu sekolah, disuruh maju, suruh nyanyi, saya nggak bisa bunyi. Untuk nyanyi itu saya malah nangis loh saya. Di depan kelas itu saya ndredeg. Saudara tahu ndredeg, gemeteran gitu. Oh iya. Gurunya bingung, ini disuruh nyanyi kok nangis gitu. Nah, karena saking mindernya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan bermimpi. Saya jangankan mimpi naik pesawat gitu ya. Bahkan naik bis kota saja. Di Klaten itu saya jauh dari bis kota, gitu. Jadi saya nggak berani, jangankan ke luar negeri, keluar dari Klaten pun saya nggak berani mimpi pada waktu itu. Gitu, saya benar-benar minder. Karena apa? Karena saya ini bukan anak orang miskin, tapi anak orang sangat miskin. Nah, gitu. Luar biasa. Kenapa sangat miskin? Waktu saya SMA, kalau saya pulang sekolah, itu saya nggak bisa langsung makan, Bapak Ibu. Saya mesti duduk dulu, diam di dalam rumah itu, karena nggak ada makanan. Karena Bapak Ibu saya di Jakarta, waktu saya SMA, saya sendiri. Kalau saya lapar dan nggak ada makanan, apa yang saya lakukan? Saya ke sumur, Bapak Ibu. Kan di kampung kan airnya masih bening kan, airnya enak, seger gitu kan. Saya ke sumur, saya timba itu sumur, air, saya minum sebanyak-banyaknya sampai saya kenyang. Itu bukan sehari 2 hari. Oh, hebat ya, luar biasa. Puji Tuhan ini sering karena tetangga-tetangga kan pada tahu kan saya sendiri di rumah. Kalau saya pulang sekolah kan sampai rumah jam 2 siang, jam 4 atau jam 5 itu ada yang ketok pintu. Ngasih nasi sama sayur bening. Nah, gitu. Itu saya baru makan gitu, Bu. Nah, karena saking kondisinya kayak gitu saya minder. Waktu sekolah itu saya nggak punya celana panjang. Ya, celana panjang seragam aja, selain itu nggak ada. Gitu. Itu kondisi saya. Orang tua nggak kirim uang atau apa, Pak? Kirim, Bu. Kirim. Ya kadang-kadang kalau pas dikirim, saya bisa beli mie ayam, kadang-kadang gitu. Ya, kalau pas nggak dikirim, saya nunggu ayam bertelur, Mbak Ibu. Kan saya di rumah ada ayam kan. Begitu ayam bertelur, telurnya saya ambil, saya jual telurnya, saya beli pecel, nah gitu. Jadi saya makan pecel kan. Nah, jadi tapi kasihan. Waktu itu sudah Kristen ya, Pak ya? Belum, bapak saya kejawen, saya ikut kejawen juga. Saya di gereja lama, di Katolik dulu. Saya pernah jadi Islam juga gitu. Nah, pada waktu saya jual telur ayam, kasihan ayamnya. Setiap kali bertelur ayamnya hilang kan gitu. Kok ayamnya hilang, telurnya hilang. Kayaknya udah waktunya angrem itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mengerami gitu, tapi telurnya habis. Nah, kasihan ayamnya. Nah, tapi saya mikir, ini saya kok jadi pemalu, orang kok saya minder sekali.
waktu itu saya membaca satu buku, entah bukunya siapa saya lupa. Judulnya adalah Mengatasi Rasa Minder. Saya cari buku itu di perpustakaan dan saya baca itu lalu saya praktekkan gitu kan. Dan akhirnya sampai hari ini saya jadi orang yang tidak tahu malu jadinya di mana-mana. Sudah nggak mau minder lagi gitu. Gitu, Bu. Jadi salah satu kuncinya Bapak mengubah diri untuk tidak minder gitu ya Pak ya. Betul. Ya, Dan tapi waktu itu belum jadi pengikut Yesus ya Pak ya. Dilanjut Nah, dulu. pada waktu saya lebih kenal sama Tuhan Yesus 2003 saya itu baru ketemu Tuhan Yesus. Saya sudah dewasa. Waktu sebelum kuliah itu saya baru ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Semakin memahami firman Tuhan, kita ini semakin pede banget gitu. Kita anak raja, kita nggak mungkin minder gitu. Masa anak raja minder kan gitu kan? Dulu saja sebelum kenal benar-benar sama Tuhan, kita bisa kok menolong. Manusia itu bisa menolong diri sendiri. Tetapi kalau kita semakin kenal Tuhan, itu semakin dahsyat. Dan saya percaya mau posisi apapun, ya, di dalam pemerintahan, dalam bisnis, di pelayanan, kalau Tuhan sudah percayakan dan kita mau meresponi, itu kuncinya. Kerjakan gitu. Jangan malu, jangan minder, jangan merasa rendah diri gitu. Kalau rendah hati harus selalu, karena rendah hati itu karakter itu yang akan memaintain kita tetap pada posisi kita kalau karakter itu kan. Karena kalau naik tanpa karakter itu bisa terjun bebas itu. Tahu-tahu ditangkap sama KPK itu kalau nggak ada karakter. Gitu. Itu Bu. Jadi intinya sih gitu saja. Kenapa saya bisa sampai masuk Hong Kong, masuk Belgia? Karena saya waktu itu orang pertama dari Indonesia yang dipilih menjadi International President of the International Young Christian Workers yang berpusat di Belgia. Ini organisasi sudah 100 tahun usianya hari ini. Dan saya, puji Tuhan, ini bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu. Banyak orang yang lebih pinter, banyak orang yang lebih bisa. Tetapi kalau sudah dipilih Tuhan, tidak ada satu tangan manusia pun yang sanggup untuk menggagalkannya. Amin. Amin. 17 tahun. Amin. Puji Tuhan ya. Terima yang kasih. tadi Bapak kan katakan tidak menyangka bahwa ada orang yang Bapak berhubungan selama 17 tahun itu salah satu yang membuat Bapak pandai berbahasa Inggris ya. Dulu Nah, itu awalnya belajar bahasa Inggrisnya mulai nerjemahin surat dulu saya, Bu Rosi. Saya ketik satu kata, saya lihat kamus, satu kata, saya lihat kamus. Dulu belum ada Google, jadi masih buku kamus itu. Nah, satu-satu saya ketik, saya tekun itu rajin tiap hari saya nerjemahin surat dulu. Lama-lama bisa inget gitu. Lalu praktek ngomong salah-salah gitu. Mau tanya di mana tempat sepeda, jadi salah di mana sepeda tempat gitu kan, nggak apa-apa, terbalik-balik gitu. Tapi orang Inggris, orang yang berbahasa Inggris ngerti kan kalau kita orang Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih Pak Lut dan Bu Rosi. Ya, mungkin ada yang lain teman-teman karena waktu kita terbatas juga. Mungkin ada yang lain anak muda ini. Ada Mina dari Supiori. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya, Pak Epenius ya. Ada Oto di sini anak muda. Silakan. Ada lagi yang lain? Puji Tuhan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada Jenenda, boleh? Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan berdoa begini ya Bapak Ibu ya. Tadi salah satu yang saya catat dari ya begitu banyak ya poin daripada firman Tuhan yang sangat luar biasa adalah bagaimana tujuan utama daripada Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Nah, poin ini juga yang kami tangkap Pak Lut ketika kami mulai terus berdoa di Papua ini ya.
Ada Pak salah Andari. satu Ada Pak ya, Andari yang mau sampaikan sesuatu kayaknya. ya bahwa kita melihat bagaimana tujuan Tuhan untuk tanah Papua sampai disebut tanah Injil, ya. Jadi ini juga kita harus melihat dan terus berdoa, gitu ya, karena Tuhan sendiri tujuannya tadi adalah harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi tentang bahwa kita anak raja, bahwa kita adalah duta besar kerajaan Allah, identitas kita ini siapa, ya, anak raja, anak Tuhan, betul-betul harus kita tangkap dan kita hidupi. Gak boleh minder, kita anak raja, ya, dan kita tahu di tanah Papua ini sekarang banyak suku, ya, Pak Lut masih mempertahankan tradisi nenek moyang leluhur. Nah, ini adalah salah satu juga tantangan yang terbesar. Bagaimana setelah Injil datang, ya, panduan hidup kita adalah, fokus hidup kita adalah Injil kerajaan Allah. Ya, singkat ceritanya seperti itu, Injil kerajaan Allah. Jadi kita terus berdoa bagaimana juga tadi, ya, menangkap, mempengaruhi 7 bidang kehidupan masyarakat, ya. Itulah dia tugas utama kita, yaitu pergilah, jadikanlah mereka murid Tuhan, memuridkan di 7 bidang masyarakat, ya, tidak minder, bahkan kita yang influence, ya, kita yang jadi mempengaruhi dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita punya, ya. Itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak fokus, ya, tidak fokus kepada Alkitab, kepada firman. Tadi juga Pak Lut sampaikan seperti itu, ya. Di Eropa dengan begitu banyak tantangan, ya, Eropa ini adalah salah satu nanti barometer daripada apa yang terjadi di dunia ini, ya, termasuk di Brussel adalah salah satu pusat daripada, ya, kegerakan kemanusiaan, ya, atau humanisme, ya, yang melanda Eropa, ya, juga di Brussel adalah salah satu kegerakannya, kekuatan pusatnya maksud saya. Jadi Pak Lut ada di sana tidak kebetulan dibawa Tuhan, nama gerejanya juga Kingdom of God, ya, keluarga kerajaan Allah. Jadi benar-benar bagaimana fokus kita adalah membangun kerajaan Allah. Jadi sekarang dari Papua pun itu yang kita dapat, Bapak Ibu. Ada satu suku yang kemudian mengerti, mengenal tujuan Tuhan datang ke dunia, yaitu memberitakan Injil. Suku itu adalah suku Lani. Suku itu yang kemudian sekarang ini dibawa Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menangkap visi atau gerakan Tuhan di akhir zaman, ya, yaitu gerakan dari timur ke barat. Apa yang mau dibawa dari timur ke barat, yaitu Injil kerajaan Allah, ya. Suku ini sangat berfokus kepada pemberitaan Injil. Tadi kalau Pak Lipius cerita, ya, tahun 88 tadi, ya, tahun berapa itu tadi dikatakan sudah menginjil di tanah Jawa. Itu dia dari suku Lani, ya, dari Senode Gidi. Mereka sudah memberitakan Injil, sudah pergi ke desa-desa di luar Papua. Kenapa mereka pergi ke luar Papua? Karena di tanah Papua mereka sudah beritakan Injil juga. Ya, mereka sudah pergi dari gunung ke gunung, dari kampung ke kampung, sampai akhirnya Injil ini harus sampai ke bangsa-bangsa lain atau ke suku-suku lain. Mereka melakukan itu. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Hari ini kita berdoa karena waktu kita doanya spontan saja, Bapak Ibu, ya. Kita berdoa untuk nanti setelah ini, ya, pokok doa yang ini kita berdoa dulu untuk fokus gereja agar sama dengan fokus Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, ya. Di tanah Papua ini pun kita berdoa agar fokus gereja di tanah Papua adalah menjadikan kebenaran firman Tuhan tadi yang mempengaruhi, yang akan membawa dampak kepada bangsa-bangsa lain di luar sana, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan lalu kemudian fokus gereja adalah memberitakan Injil kerajaan Allah, ya. Untuk pokok doa ini saya minta nanti kepada Ibu Mina, tadi sudah sebut, ya, Ibu Mina dari Superiori boleh membawakan pokok doa ini dan kita akan dukung bersama. Silakan Ibu Mina. Haleluya.
Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur hanya bagimu Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang terlalu dahsyat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami untuk hadir dalam persekutuan ini Tuhan, dalam Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami memperoleh firman ini Bapa untuk mengubahkan hidup kami, untuk menjalankan maksud daripada Tuhan sendiri, agar fokus kami terarah kepada Tuhan saja, sehingga gereja-gereja dapat dibangun dengan tujuan daripada Kristus sendiri sebagai kepala gereja di tanah Papua ini Tuhan. Sehingga gereja dapat bekerja dengan maksimal, dengan fokus dan tujuan, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga gereja tidak dipengaruhi oleh politik, tetapi gereja berfokus dalam pelayanan seperti Kristus melayani. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau tolong kami ya Tuhan, agar kami hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu Bapa, namun kami percaya tangan Tuhan akan menuntun kami, Roh Kudus akan memampukan kami sebagai gereja-gereja Kristus yang hidup, sebagai gereja-gereja wakil kerajaan surga yang dapat mencerminkan cara-cara Kristus sendiri. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami menjadi gereja-gereja yang tumbuh di akhir zaman, menjadi gereja-gereja yang menjalankan perintah-perintah kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga persekutuan ini dapat dibangun. Rumah doa segala bangsa di tanah Papua dapat dibentuk, dan persekutuan lewat Zoom ini dapat terlaksana Bapa, untuk membangun gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, untuk dapat hidup, dapat tumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuntun kami terus Bapa, agar kami sejalan, agar kami terus bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan, terutama bagi kami di tanah Papua ini Bapa. Banyak gereja-gereja lokal yang tumbuh dengan adat istiadat daripada kehidupan budaya kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami orang Papua Bapa, sehingga gereja-gereja yang masih menghidupi adat istiadat dilepaskan, belenggu-belenggu ini dilepaskan Bapa, sehingga fokus kami, tujuan kami seperti tujuan Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil. Mampukan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami adalah duta-duta kerajaan surga yang Tuhan akan mampukan kami sebagai gereja yang membawa dampak terang bagi seluruh orang yang melihat kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Kristus hidup di dalam kami Bapa, sehingga kami menjadi rumah Tuhan yang berkenan. Dimanapun kami pergi, kami menjadi terang Kristus. Kami hidup jujur benar, hidup adil, hidup yang penuh kemenangan di dalam Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Mina. Kita akan melanjutkan pokok doa kita Bapak Ibu tadi ya di slide kelima. Pak Leo bisa bantu ya untuk Papua. Kita berdoa agar infrastruktur terus dibangun ya. Ini penting sekali bicara tentang knowledge tadi ya, pengetahuan ya. Pembangunan infrastruktur agar terus dikerjakan, agar seluruh layanan publik terkoneksi dengan internet ya. Misalnya itu sekolah, itu rumah sakit, bisnis ekonomi, dan juga layanan hukum, pemerintahan, ya, agar di tanah Papua yang kita kenal medannya sangat berat, ya, sangat berjauhan satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kita berdoa infrastruktur terus dikerjakan, khususnya dapat terkoneksi dengan internet sekarang. Sangat terbantu dengan hal ini ya. Desa memiliki akses untuk masalah-masalah yang terkait pembangunan kesejahteraan warga Papua. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kebudayaan. Di 7 gunung tadi ya, agar semuanya itu dapat berjalan terkoneksi dengan baik. Ya, pendidikan baik, kesehatan baik, semuanya baik ya. Kita berdoa untuk hal ini. Untuk itu saya minta dengan kasih kepada Bapak sorry, saya akan lihat dulu ya. Namanya kurang hafal. Dari tanah Papua. Oke. Look boleh?
Ya Tenok, apakah mendengar atau bagaimana dengan sinyal Bapak di sana? Bisa dengan Pak Kriston? Untuk mendoakan Papua tadi, untuk infrastrukturnya. Ya kalau gitu saya ganti, kalau tidak ada reaksi, saya ganti dengan yang buka kamera ya. Oke, ini ada Bapak Andarias dan Ima. Ya, boleh Pak dengan pokok doa tadi yang saya sebutkan, yaitu kita berdoa untuk infrastruktur di tanah Papua, ya agar semuanya bisa terkoneksi, semua bidang-bidang kehidupan tadi, semua fasilitas-fasilitas ya dengan internet ya, layanan publik terutama ya, agar di setiap desa memiliki akses untuk masalah-masalah terkait kesejahteraan untuk warga Papua. Silakan Bapak, untuk pokok doa ini kita akan dukung bersama. Yuk kita satukan hati kita berdoa untuk tanah Papua. Glory, haleluya, haleluya. Dengan kerendahan hati kami datang sujud menyembah. Kami minta kuasa Roh Kudus menjamah tanah Papua, khususnya dalam infrastruktur. Internet yang dipasang. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kemudahan. Semua infrastruktur, baik itu di dalam pendidikan, di rumah sakit, bahkan di lini bisnis apapun, Tuhan turut campur tangan, berikan kemudahan. Biarlah Injil, suara kebenaran akan melanda Papua. Seluruh Papua akan dimenangkan bagi Indonesia. Semua infrastrukturnya, kesejahteraan dari surgawi turun atas kota Papua. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah Papua diberkati, Papua dijamah, dijauhkan dari roh radikalisme, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan daripada kerusuhan. Biarlah nama Tuhan, Raja Damai itu turun atas negeri Papua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu Papua dimenangkan. Kami rindu Papua dimenangkan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Papua akan membawa damai sejahtera dari timur Indonesia sampai ke barat, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Diberkatilah seluruh Papua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam pokok doa yang berikut, mungkin itu pokok doa yang terakhir untuk malam hari ini. Saya rindu kita sama-sama diberkati dengan pujian yang akan dinaikkan oleh ibu-ibu, mama-mama pendoa dari Lani. Silakan, mari angkat satu pujian. Mama Mikira pimpin ya, silakan. Terima kasih. Cepat. Beran. Mikira. Terima kasih, Bu Eli, waktu kepada kami. Tuhan berkasih. Wah, nah lo waktu wali nanda no waya ko. Ninda wi yugundi ki wena no batari ya. Saya maben bukane oni da no wai ko lagu. Simon Petru in bragero gara no wai gun. Ua uira ya iue ua ua uara ya iue ua uira ya iue ua Simon de sirumbira ua beseru Simon bira Yuri awagane engaleli awagane iri kanangwino irudana gwino
Oh, agiri kama kwisi. Agiru damang kwisi. Lao nemba nawo. Mereka tanggung. Agiwo nemba nawo. Oh, oh, iondi osi. Oh, ya winda. Ema munabi. Ebe siru pega yugo. Rimong pega yugo. Oh, no bani gapio. Wo bani gapio. Iba wisengaru. Oh, aba wisengaru. Oh, uiraya. Uaraya yu. Uiraya. Ahora ini lagi, kau lendang dia ke? Yo. Lagi. Ayah iyo. Yeah. Pisau. Kongwagiga. Wagiga. Kasih. Wae mirona. Wae kale. Wae no.
Buku mau pasal 8. Mau pasal 8 ayat 11. Deh, ulo emang lo ya ambu abera weno. Ano ne abu ne nambulu pino. Setabla bedoa. Yohane pasal 15 ayat 4. Angkini nangkuni, angkini nena ani nangkuni, logo. Ndawi wasa tu bilar. Aire nam. Andu data naom. No wakan dia na kegro. Tu bara simi nari na no ni nabi do mi na o. Cira pata tiga lara ya tuyo. Sumbulung gwino rati. Irak membelum bago aku lona tilin wa kumgarang. Terima kasih waktu kembali. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sangat luar biasa pendoa-pendoa dari Lani ya. Selalu menaikkan doa, nyanyian itu dari firman Tuhan. Dan selalu ada ayat hafalan. Karena itulah ayat-ayat firman Tuhan menjadi satu daya hidup ya. Karena terlalu diperkatakan. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, tadi di antara mama-mama tidak ada yang bisa menafsirkan. Karena kita sudah di akhir doa. Mungkin Bapak Lipius bisa menerangkan tadi nyanyian tadi berbicara tentang apa. Dan dari ayat firman Tuhan yang mana nanti Bapak sekaligus akan menutup doa untuk sore hari ini. Silakan kepada hambanya Bapak Pendeta Lipius. Iya, ya pertama terima kasih katanya kesempatan yang diberikan oleh Ibu Eli kepada mereka. Tadi beberapa ayat hafalan, saya pikir sudah ayat-ayat itu sudah sebutkan dari surat mana seperti Dawi itu dari Amsal, ya Mazmur. Jadi mereka sudah sampaikan beberapa ayat tadi. Lagu juga mereka sampaikan tentang pelayanan Paulus juga, pelayanan Paulus dan lain-lain. Beberapa lagu tadi saya lupa. Tidak begitu ini karena putus-putus tadi, suaranya tidak begitu banyak keluar. Tadi jaringan agak kurang begitu jelas. Tapi intinya ambil dari Alkitab semua. Dari ayat-ayat itu lagu dilagukan. Nah, jadi apa yang tadi Ibu Eli sampaikan itu benar. Karena Ibu Eli ada di sana, mungkin dengar suara mereka langsung. Saya belum bisa copy baik karena saya ada di rumah, di bawah. Seperti itu. Intinya semua dinyanyikan tadi itu semua dari ayat-ayat Alkitab mereka lakukan. Seperti itu. Terus ayat-ayat hafalan juga mereka hafal. Ayat-ayat juga mereka hafal. Itu mungkin kebiasaan atau sudah menjadi biasa. Seperti itu. Jadi setiap pendeta kalau khotbah itu harus kasih ayat hafalan dulu. Dari pasal yang dia mau khotbah, satu ayat kunci mana itu diserahkan, dibacakan untuk dihafal. Setelah itu pendeta khotbah. Ayat-ayat lain termasuk ayat hafalan itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka semua wajib hukumnya hafal ayat-ayat. Tapi kadang-kadang lupa juga. Tapi pada umumnya mereka hafal dan setiap
menyumbangkan lagu atau kesaksian, mereka harus sebutkan itu ayat hafalannya. Nah, seperti itu. Ya, saya pikir kalau itu di sini saja. terdengarnya merdu Pak kalau di sini karena mereka bagi suara jelas. Tadi mic-nya ada yang tidak sampai ke mulut dan sebagainya, juga mungkin jaringannya. Tapi di sini indah sekali, luar biasa Bapak Ibu, kapan-kapan datang ya ke Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Mereka rajin sekali berdoa. Jam 1 sudah bangun berdoa. Tradisi dari sejak kecil. Jadi itu terus dipertahankan sampai sekarang. Ya luar biasa. Silakan Pak Lepius. Nanti kan jaringan kalau sudah dibuat bagus kan bisa dengar semua. Kita coba atur. Jadi ya doa juga supaya jaringan wifi-nya kita atur, turunkan dari atas ke bawah supaya koneksinya bagus. Memang kalau dekat itu suara mereka bagi suara dan merdu sekali suaranya itu. Kalau apalagi tahu bahasa daerah itu bisa menikmati pujian itu. Itu luar biasa. Oke, selamat malam semua. Terima kasih untuk semua bersama-sama join. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang sederhana, tetapi karena hatinya yang Tuhan mau dan Tuhan menangkan dia, dan Tuhan bawa dia, pakai dia sekarang ke dunia barat. Dan dia pimpin di kalangan orang-orang barat berintelektual, dan itu luar biasa organisasi itu di Brussels. Brussels itu negara yang memang luar biasa di sana. Nah, itu karena Tuhan Yesus. Dan beliau bagi pengalamannya, kesaksian hidupnya, apa yang disampaikan, tapi juga apa yang Tuhan berikan kepada beliau. Semua orang Kristen bergerak di 7 gunung tadi. Ya, bagi saya itu sangat dalam dan sangat luar biasa. Semoga yang mendengar bisa tularkan itu kepada teman-teman lain untuk bagaimana bisa Tuhan pakai untuk semua orang itu di bidang-bidang. Dan juga seperti beliau. Nah, itu harapan kita bersama. Nah, begitu, terima kasih yang ibu-ibu. Saya juga senang melihat Ibu Piles. Ibu Piles bisa bernyanyi. Itu bagus sekali. Jadi, ya, setiap malam ibu-ibu sudah biasa hadir pagi jam 4, malam seperti ini. Tapi sesuai dengan jadwal nanti Ibu Eli akan kasih tahu. Jadi ibu-ibu memang Tuhan kasih karunia untuk pendoa. Bukan berarti bapak-bapak menghilang, tidak juga. Tetapi bapak-bapak ini tergantung begitu. Tapi ibu-ibu luar biasa. Memang Yesus lebih sayang ibu-ibu, makanya saya selalu bilang ibu-ibu itu hebat. Jadi Mikira dengan teman-teman, kalian harus betul-betul tekun, kalian harus belajar firman, kalian harus jadi contoh. Kir wakarapu mariat mabu liro di komologir. Ya, kino nemburu abu luar biasa. Wo pinagwime abu liro. Kino babu no dawe kino kio negonen kino abu maweri. Aku di luarnya kiru nomor kini awolorat. Tiga ba. Orang dari luarnya kiru wonome kituan rumah kiname me kurang baime. Wonome iru wolorat me kito bejura. Tiga ba. Kito bejura. Kino ne bayura. Me ya ba. Wone wadia le. Kino ma kina ni mendet le. Oye kino ne awone me ya mendet ban. Wa buru galek. Wone me ya bayura. Kini kiambi ban Arya. Itu penting. Jadi orang lain dari luar itu datang kiun ome orora gitu. Kalian harus jadi contoh duluan. Kita wakra Arya. Time meti wonengo mendeti malam yo kira kai. Kina dulu. Oke, Ibu Eli, ini saya tutup kah? Ya, silakan Pak tutup doa sekaligus doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih untuk umat-Mu. Terima kasih sekali lagi kami naikkan kepadamu di malam hari ini karena Engkau kami bisa menerima firman-Mu dari hamba-Mu dari negara yang jauh. Tetapi karena jaringan yang Engkau ciptakan ini, akhirnya kami bisa seperti dekat, bisa mendengar, bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu kami masih hidup. Karena cinta dan kasih-Mu kami bisa mendengar firman. Kami juga bisa menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah kami alami.
hari demi hari, tahun demi tahun, sampai detik malam ini. Dan kami akan terus mengalaminya, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua yang ada malam ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di rumah doa segala bangsa. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, inilah kami. Kami akan istirahat bagi kami yang ada di Indonesia, tapi juga ada di negara lain, akan bekerja hari ini kalau mereka pagi, atau mungkin sore atau siang, kami tidak tahu. Tetapi Engkau ada di mana-mana. Itulah Allah kami di dalam Tuhan Yesus. Engkau memberkati, menyertai, memelihara semua umat manusia. Termasuk kami akan istirahat malam ini. Tidur, Tuhan memberkati. Tuhan lindungi dan beri kami kekuatan baru. Dan besok bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah doa segala bangsa. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau tolong terus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang membutuhkan pertolongan, berilah mereka pertolongan. Engkau baik. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus, terimalah berkat. Berkat dan cinta kasih di dalam nama Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat umat manusia, termasuk kami. Dan juga persekutuan rohnya yang kudus menyertai kami hari ini sampai Engkau datang menjemput kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.